Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam Pak Indra. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, tidak apa-apa Pak. Jadi gini Pak, maksud dan tujuan saya ke sini mau menanyakan tentang pengambilan keputusan yang bertemakan tentang dilema etika. Oke. Bapak ada waktu nggih Pak? Bisa? Oke. Selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Mirit, Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu pasti ada nih Pak? Pasti ada. Okay. Jadi selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Mirit, pasti ditemukan beberapa kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Teman juga kasus yang lain yang di luar itu juga ada. Tapi yang paling banyak adalah kasus dilema etika, memang paling banyak di sekolah. Untuk contoh kasus dilema etika yang ada yang pernah di sekolah SMP 2 Milit itu apa nggih Pak? Ya, kasus dilema etika yang pernah kami tangani yang terakhir nih antara kali ini adalah kasus adanya anak kami. Nah, itu pada tahun kemarin itu kelas 7. Kelas 7 tahun kemarin. Kemudian sekolah di sini baru 3 bulan. Kemudian anak tersebut tidak pernah berangkat lagi. Berakibat saat kenaikan kelas, anak tersebut dinyatakan tidak naik karena selama setahun hanya masuk 3 bulan. Nah, saat kita konfirmasi pada anak tersebut, ternyata anak tersebut menyatakan mengundurkan diri dan sudah tidak mau sekolah. Memang anaknya itu korban dari problem keluarga, sehingga anak tersebut menyatakan sudah nggak akan sekolah lagi karena sudah kebutuhan tersebut menjadi urusan keluarga. Sehingga pada saat PPDB kemarin, seluruh kelas 7 itu kita isi dari anak yang baru sejumlah 224 siswa anak yang baru. Ternyata setelah PPDB selesai, anak yang tadi dinyatakan tidak naik dan tidak mau sekolah ternyata ingin sekolah lagi. Nah, ini membuat kami jadi bingung. Sementara kursi sudah diduduki anak yang baru, tapi anak tersebut masih ingin sekolah. Padahal dari dinas menghendaki tidak boleh ada anak yang sampai putus sekolah atau tidak sekolah, atau ATS ya, anak tidak sekolah. Jadi alternatifnya kami harus mencari beberapa alternatif karena ternyata Dapodik yang sekarang itu sudah dikunci. Satu kelas hanya 32 siswa. Nah, saat dia dimasukkan karena dia posisi masih di kelas 7, berakibat ada satu anak yang tidak bisa masuk ke sistem Dapodik. Nah, ini menjadi masalah bagi anak tersebut. Anak tersebut sudah diterima sebagai siswa di sini, tapi tidak bisa masuk ke Dapodik karena satu anak tadi yang tidak naik kelas masih berada di sana, sehingga jumlahnya lebih satu menjadi 225. Seharusnya kemarin 224. Ini membuat anak-anak yang tadi anak yang tidak bisa masuk itu juga masalah karena secara sistem dia tidak bisa masuk, tetapi secara administrasi dia masuk di anak kita, siswa kita. Nah, itulah yang masalah yang pernah kami hadapi kemarin itu. Nah, masalah itu pernah kami selesaikan. Pertama, kami mencoba menggali semua informasi baik dari anak yang tidak naik kelas maupun anak yang baru. Dua-duanya tidak ingin pindah dari sini, tetap berada di sini. Karena kalau sekolah yang jauh, dia juga keberatan karena tidak ada yang antar jemput. Sehingga harapan anak itu tetap harus sekolah di sini. Alhasil kami harus mencari alternatif lain. Dipaksakan masuk, tetapi anak lain tidak bisa masuk. Kalau anak itu tidak boleh sekolah, maka kami juga disalahkan. Sehingga setelah kami konsultasi kepada dinas pendidikan, kepada pengawas, kemudian kami diskusi dengan teman-teman guru, akhirnya kita memutuskan anak itu kita naikkan ke kelas 8 akhirnya. Jadi ini memang menjadi dilema buat kita. Di samping sisi anak itu tidak naik kelas, tapi kalau kita diamkan di kelas itu berakibat anak lain tidak bisa masuk.
Jadi ada dua hal yang membuat buat kita menjadi harus berpikir panjang. Akhirnya tadi kita naikkan kelas 8 dengan catatan anak tersebut harus melakukan pembelajaran 2 tingkat sekaligus. Dia dinaikkan ke kelas 8, tetapi setiap hari dia akan mendapatkan tugas dari guru untuk mengerjakan materi kelas 7 di rumah. Sehingga naik kelasnya bersyarat. Ini ini adalah penyelesaian 50-50, menguntungkan dua-duanya. Di samping anak tersebut naik ke kelas 8, maka anak yang tadi yang tidak bisa kelas 7 baru bisa masuk ke dalam sistem Dapodik sehingga terselesaikan. Walaupun mungkin di dalam anak-anak lain akan berpikiran, loh kok enak tiba-tiba naik kelas 8 padahal sekolahnya 3 bulan. Tetapi di dalam itu kita perlu garisbawahi bahwa anak itu tetap kita beri tugas setiap hari sehingga tetap belajar secara tidak tatap muka atau secara asinkronus di rumahnya melalui tugas-tugas oleh guru di kelasnya. Sehingga besok saat dia dapat rapot kelas 8 juga akan dapat rapot kelas 7 bersamaan. Jadi rapot kelas 7 akan diberikan setelah dia menyelesaikan tugas yang kelas 7-nya. Ini merupakan sebuah trilema, penyelesaian 50-50 di luar 2 kemungkinan yang tadi. Tadi kan 2 kemungkinan, satu masuk atau yang lain tidak masuk kan begitu kan? Nah ini bisa masuk semua, juga bisa masuk. Ini sebuah namanya trilema yang di luar dari rencana awal. Muncullah akhirnya kita gunakan model cara itu. Jadi memang karena di Dapodik harus 32, kita harus mengambil keputusan yang tadi misalkan anak tidak mungkin untuk tidak sekolah, akhirnya naik ke kelas 8 nih Pak. Iya betul. Kemudian untuk langkah-langkah dengan catatan ya. Artinya langkah-langkahnya tadi seperti tugas tambahan yang kelas 7 dulu belum mendapatkan, di kelas 8 ini ya belajar kelas 7 dan kelas 8 gitu. Iya, jadi anak belajar 2 tingkat sekaligus, luar biasa bagi anak itu. Luar biasa. Selain itu Pak, langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan tadi, apakah Bapak juga berkoordinasi dengan dinas ya Pak? Betul. Jadi kami tentu dalam mengambil jalan itu karena itu melibatkan sistem Dapodik. Sistem Dapodik itu juga ada admin dinas. Kami awal pernah meminta ke dinas untuk bisa nggak satu kelas itu 33. Awalnya itu. Atau kami dibuat kelas tambahan. Jadi pada waktu itu sebenarnya ada dua pilihan. Kelas 7-nya dipecah menjadi tambah 1 kelas, atau ada 1 kelas yang jumlahnya 33. Ternyata dari sistem Dapodik sekarang itu dinas tidak bisa berbuat banyak. Nambah kelas tidak bisa, nambah siswa juga tidak bisa. Bahkan itu harus lapornya masuk ke provinsi atau ke pusat. Nah, sehingga jalan terakhirnya kita harus mencari alternatif lain gitu kan ya. Kami akhirnya dengan kepala dinas dan pengawas akhirnya diberikan bisa nggak ada dinaikkan. Ya itulah namanya trilema Pak Indra. Kadang-kadang di luar alternatif dua-duanya itu, di luar itu ternyata ada opsi lain yang bisa menguntungkan semua pihak. Ini untuk pengambilan keputusan tadi Pak, artinya menaikkan kelas 8, menurut Bapak itu sudah keputusan efektif Pak dan menguntungkan Pak? Itu sebuah keputusan yang paling efektif bagi kami. Yang pertama adalah dari segi anak, dua-duanya anak, baik yang anak yang tidak naik awal dan yang naik baru, dua-duanya bisa masuk ke sistem Dapodik. Yang kedua dari sistem Dapodik tidak jadi masalah. Yang ketiga, teman-teman yang lain juga bisa melihat bahwa anak itu tidak sekedar naik, tapi ada prasyaratnya, tetap harus melaksanakan tugas setiap harinya. Jadi bukan tiba-tiba dikasih surat naik kemudian dikasih rapot, tidak, tapi ada tugas yang harus tetap diselesaikan di kelas 7-nya. Sehingga anak itu ibaratnya mirip akselerasi, mirip tapi ya, jadi belajar 2 tingkat sekaligus. Termasuk kami juga tulis dengan teman guru, sehingga bisa diterima di semuanya. Gitu. Pak. Dalam pengambilan keputusan tadi Pak, yang menaikkan kelas ke 7 ke 8 tadi Pak, kira-kira ada tantangan nggak Pak untuk mengambilkan keputusan ini tadi? Tantangannya sebenarnya banyak. Jadi gini, tantangan awal adalah jika itu ada orang yang tidak ngerti
tidak ngerti terkait kasus itu, tidak tahu dalamnya, hanya tahunya bahwa anak dulu nggak naik jadi naik. Tahu naik gitu Pak. Anak dulu hanya sekolah 3 tahun untuk naik. Orang yang nggak ngerti itu, nggak tahu di masalah sebenarnya itu bisa menjadi sebuah apa namanya image bagi masyarakat, ya kan? Image-nya jelek. Oh ternyata sana nggak sewajar naik. Ini kan karena dia nggak ngerti terkait masalah itu di dalamnya, ternyata bisa menjadi malapetaka bagi kita. Tetapi kan kita komunikasikan dengan semua pihak, terus dengan semua kelas kita pasti tahu bahwa anak itu naiknya bersyarat loh ya. Karena kalau itu nggak naik, yang satu ini nggak bisa masuk ke kelas ini kan. Kasihan yang mana ini kan? Sementara itu sepeda juga nggak mau gitu kan, nggak bisa. Sehingga kami ya menggunakan itu dengan segala resiko, dan alhamdulillah bisa tercapai sebuah kesepakatan dari semuanya. Dan tantangan itu bagi kami luar biasa ya, karena kami nggak ingin image di masyarakat bahwa kita terlalu lembek dalam memberikan peraturan gitu kan. Masa sih anak nggak bersekolah tetap naik gitu kan. Nah itulah kita memang tantangan bagaimana itu sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak melihatnya sebelah mata, tidak melihatnya hanya segi naik dan tidaknya, tetapi dari masalah yang ada sampai dengan tadi tugas-tugas yang kita berikan. Harapannya itu. Jadi memang sangat-sangat apa ya, kompleks sekali nih Pak. Masalah kita mau menaikkan ya pasti nanti ada risiko, ada omongan di luar. Kalau tidak juga kita berbentur dengan sistem, ya Pak. Nih untuk kasus-kasus yang lain Pak, misalkan dalam kasus dilema etika, apakah Bapak pernah menjadwalkan atau langsung pelaksanaan dieksekusi Pak? Kalau ada kasus dilema etika seperti itu, misalnya kasus yang lain. Jadi kasus-kasus yang pernah kami tangani yang lain, kadang kami jadwalkan karena kesibukan kami, tapi juga kadang tidak. Jadi tergantung dari studi dan kondisi. Contoh, ada kasus dilematika yang harus saat itu ya harus kita tangani. Karena kondisi kami sedang bisa menangani, waktunya longgar, tapi ada kadang-kala kasus yang harus kita jadwal nih, hari ini nggak bisa tertangani, mungkin nunggu besok atau bisa lagi nunggu rapor dan sebagainya. Kita butuh rembukan juga dengan BK, dengan wali kelas, kapan kita bisa mempertemukan anak dengan yang lain sehingga waktunya itu longgar. Nah waktu sempit kita langsung putuskan, takutnya itu kita hanya melihat satu sisi, tidak melihat sisi yang lain. Ini bisa berat fatal karena kasus dilematika itu kadang-kadang harus membutuhkan data-data yang banyak. Saat data itu belum cukup, tentu kami akan menjadwal ulang untuk pertemuan berikutnya. Jadi memang harus dilihat dari berbagai sisi gitu Pak, betul, dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian kembali lagi Pak ke yang kasus yang tadi Pak, untuk dalam pengambilan keputusan menaikkan siswa tadi Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Pak? Faktor-faktor yang mudah tentu saja. Di antaranya adalah kami bisa melihat apakah kasus ini kasus dilematika atau bujukan moral. Sebenarnya paling mudah kasus itu adalah bujukan moral, karena antara benar dan salah. Orang benar pasti pilih yang benar. Kalau ingin salah pasti pilih yang benar, nggak akan pilih yang salah. Tapi ini justru dilematika adalah kasus yang sangat pelik. Karena apa? Dua-duanya benar nih, tapi resikonya beda, gitu kan? Kalau milih A resikonya apa, milih B resikonya apa. Sehingga dalam hal tadi memilih kasus-kasus seperti itu tadi terkait dengan yang enggak tadi pertanyaannya faktor-faktor yang mempermudah ya. Terkait dengan mempermudah tadi, tentu adanya satu bahwa kita andai kata memilih di antara satu itu tidak ada sanksi terkait dengan hukum karena itu benar-benar semuanya. Hanya efeknya beda ya. Yang kedua, mempermudah yang membantu saya dalam mempermudah itu adalah adanya pemahaman saya bahwa saya dalam keputusan itu harus dengan hati, tidak harus dengan peraturan saklek gitu ya. Kita tidak boleh saklek tanpa melihat yang lain. Peraturan boleh A, kayak tadi kan, ini peraturannya memang nggak naik ini. Tapi kita saklek, ya sudah, anak itu nggak akan naik. Saat anak saklek nggak akan naik, maka beripat anak lain nggak bisa masuk ke dalam siswa baru. Iya, siswa baru nggak bisa masuk ke dalam sistem. Tapi kalau kita saklek, maka kita pakai lebih baik hati. Kita pakai hati, maka kita akan sedikit melenturkan tanpa menyakiti yang lain. Sehingga endingnya adalah bagaimana keputusan itu bisa berdampak positif terhadap anak didik kita. Nah, yang membantu yang lain adalah diantaranya adalah adanya teman-teman guru yang juga memberikan support terkait apa yang kita usulkan, kita putuskan, terima tadi, sehingga
kami menjadi yakin nih bahwa apa yang disaksikan benar. Gitu. Jadi memang sangat-sangat pertimbangan yang sangat-sangat matang, kemudian Betul. solusi yang tidak merugikan semuanya nggih Pak. Iya. Win-win solution ini. Dari kasus tadi Pak, dari Bapak sekiranya ada yang perlu ini gimana Pak buat refleksi ke depan, kira-kira pembelajaran apa dari kasus ini Pak? Sebagai refleksi untuk ke depan bahwa dalam menyelesaikan kasus seperti itu, karena itu semua benar, dua-duanya benar, kita harus berpihak pada murid. Bagaimana murid itu adalah sebagai pihak yang akan menerima konsekuensinya dari apa yang kita putuskan. Jangan sampai keputusan itu jangka panjangnya menjadi kurang baik dari siswa itu. Banyak kasus-kasus dulu, mungkin dulu ya, anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah dulu seperti itu. Sekarang kami tidak lagi pernah mengeluarkan anak-anak. Anak-anak walaupun tidak pernah berangkat, mungkin tetap masih kita berikan akses ulang lagi tahun depan masih boleh. Tapi persisnya tidak naik. Kecuali tadi kasus tadi itu memang khususon ada masalah di belakang itu. Yang kedua, kita bisa membedakan mana kasus itu dilematika dan mana kasus itu zona moral. Tentu kalau kasus yang terkait dengan kejujuran moral, kalau kita ingin aman harus tetap milih yang posisi yang benar, sehingga tidak berkaitan dengan masalah hukum dan sebagainya. Karena kalau bermoral kita salah milih larinya ke pidana. Pidana. Pasti itu salah milih. Ada pilihan A dan B. Kalau kita milih A berarti kita aman, selamat. Kalau milih B berarti pidana karena terkait hukum. Tapi kalau kejujuran moral kita harus memilih dua-duanya, tetapi harus pilih yang jangka panjangnya itu menjadi tidak bermasalah, tidak banyak masalah, kemudian juga tidak menimbulkan sebuah di masyarakat sosial itu ya, tidak menimbulkan sebuah kacauan itu ya. Jadi kayak misalnya itu jadi rame itu ya, jadi rame menjadi meluas mana, jadi viral, apalagi sampai media sosial. Nah, harapan kami andaikan pun masuk di media sosial kita sudah nyaman karena memang yang terputuskan itu terbaik untuk semuanya. Tidak ada yang disakiti di situ, tidak ada yang dirugikan, dan insya Allah kalau itu pun dimunculkan dalam media sosial banyak akan dapat dukungan dari masyarakat luas. Karena pilihan itu adalah pilihan terbaik bagi kami sehingga kami tetap mengambilnya. Ini sebagai refleksi itu sehingga hati-hatilah dalam memutuskan, endingnya adalah ending jangka panjang bukan hanya jangka pendek. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke Bapak tentang dilema etika tadi. Saya jadi belajar banyak Pak. Ternyata harus jika mau mengambil keputusan harus banyak-banyak dipertimbangkan dari berbagai sisi. Ada hukum, kemudian sistem, kemudian juga dari pertimbangan Bapak Ibu guru. Jadi memang tidak serta-merta harus diputuskan apalagi secara emosi gitu. Jadi harus dipertimbangkan secara matang, gitu, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak, dan ilmunya nih menjadi tambahan buat saya. Semoga bisa menjadi lebih baik Pak. Sama-sama Pak Indra. Semoga dapat digunakan kasus ini untuk tugas panjenengan dan semua sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.